Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh berikan sapa senyuman yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ucapkan shalom. Shalom. Yes. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, besok 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa kita Bapak Ibu Saudara. Sungguh berbahagia dan bersuka cita, amin. Bangsa kita merayakan ulang tahun yang ke-81 Bapak Ibu Saudara. Semoga karena kemurahan dan keberkat kasih karunia Tuhan bagi bangsa kita. Sebelum kita mulai ibadah Bapak Ibu Saudara, kita mari sama-sama mengumandangkan lagu Indonesia Raya dengan sikap yang baik dan penuh hikmat. Bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama sorakan merdeka 3 kali, amin. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Sorakan haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hingga ke-81 tahun Tuhan, kami masih boleh ada berdiri di bangsa kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan, menyembah-Mu dan memuji-Mu nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau terus ucapkan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Penuhi bangsa kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Biar Tuhan di pagi ini kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur daripada Tuhan. Biar Tuhan kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Biar hanya tertuju kepada Engkau saja Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu besar Tuhan. Engkau Allah yang begitu dahsyat Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu nyata dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Kami mau terus berkatakan perkataan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami adalah biji matanya Tuhan. Kami mau terus naikkan penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Yes. Kami mau sama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu.
berkat bagi bangsa kita Bapak Ibu Saudara. Damailah bangsa kami Tuhan. Damailah bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Layaklah setiap segala bangsa mencari-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur ya Rabbah Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan.
lagi naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau melompat bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Siap melompat bagi nama Tuhan, amin. Yes, kita mau sama-sama naikkan pujian. Memberikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, amin. Yes. Yang namanya kalau bertahan saja, kita kami.
kita boleh dengar. Bahkan kita boleh praktekkan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Manakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Bapak Ibu bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yara masekere la patakara la boy, yara la masekere la patakara la baso. Haleluya, haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah Tuhan segala isi hati kami menyanjung-Mu. Tuhan, di tempat ini hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan awan kemuliaan dari surga memenuhi tempat ini.
Untuk itu kami percaya, kami menerima dengan iman kami. Kami yakin Tuhan, kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang terikat akan dibebaskan. Dan kami akan dipulihkan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang taruh hatimu dalam hati hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman hari ini menguatkan kami semua termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami sama-sama belajar. Untuk kami Tuhan lebih mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga melalui pengajaran firman-Mu hari ini. Kami boleh diarahkan, diingatkan, ditegur Tuhan, dibenahi agar hidup kami Tuhan semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga bukan karena fasih lidah bibir hamba-Mu. Namun hamba-Mu Tuhan membutuhkan pengurapan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Agar kami semua Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang siap diberkati. Katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Sukacita buat saya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saya tidak perlu tanya satu persatu, tetapi semua yang hadir di tempat ini pasti mengasihi Yesus. Amin ya. Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Nah, saya tanya lagi. Saudara tahu Tuhan Yesus? Loh, saudara mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Saudara tahu Tuhan Yesus? Bingung. Piye? Saudara tahu Tuhan Yesus? Coba, kan saya kan sering khotbah di sini. Jadi saya suka banyak saya suka banyak bertanya. Regu A, pokoknya ini ada regunya kalau sama saya ya. Oke, yang regu A. Yang regu A tahu Tuhan Yesus? Tahu. Yang regu B tahu Tuhan Yesus? Regu C tahu? Udah gak usah ditanya, pasti tahu. Memang kasihan yang sana selalu belakangan. Nah, Bapak Ibu kita semua kalau ditanya tahu. Ya itulah orang Kristen. Orang Kristen hanya tahu Tuhan Yesus, tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Agar kita tidak cuma tahu. Orang Kristen itu cuma tahu. Aku tahu Tuhan Yesus mampu menyembuhkan yang lumpuh berjalan. Betul? Aku tahu Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus dari mati. Betul? Nah, akhirnya karena kita tahu bahwa Tuhan pernah membangkitkan orang mati, bahkan aku tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Aku tahu. Tahu dari mana? Baca Alkitab. Jadi percaya. Ya percaya, hebat Tuhan Yesus. Sebentar. Orang Kristen hanya sampai di situ. Kita percaya Yesus karena kita tahu. Kita tahu karena kita baca Alkitab. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini, Tuhan panggil kita bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar percaya, tapi kita mengenal lebih lagi. Dan yang terakhir, mengalami. Ada banyak orang Kristen yang tahu Kristen, keluar masuk gereja. Tahu. Kamu tahu nggak yang Tuhan Yesus pengen untuk kamu lakukan? Tahu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Kita harus rajin ibadah, baca Alkitab. Tahu kan gue? Tahu gue. Salah nggak? Enggak. Bagus nggak itu? Bagus. Tapi kita harus ingat, yuk lebih dalam lagi, lebih kita next level lagi. Bahwa Tuhan Yesus ingin bukan cuma untuk diketahui, tapi Yesus Allah kita ingin dia dikenal secara pribadi. Katakan amin. Kalau kita kenal Allah secara pribadi, harusnya kita mengalami. Saya kasih contoh dulu sebelum saya masuk khotbah saya. Ini baru pembukaan, tenang, nanti sampai jam 3. Sudah ya? Bapak Ibu,
Ini jangan-jangan belum tahu saya. Nggak apa-apa kalau belum tahu, nanti saya kenalan. Bapak Ibu tahu saya? Sedih saya nggak ada yang tahu. Ibu tahu ya, saya sering beberapa kali ke sini. Saya nggak nanya Bapak Ibu Gembala karena udah pasti tahu, ya. Bapak Ibu tahu saya? Nah, kalau nggak tahu saya kasih tahu ya. Ibu yang kecil mungil itu di depan pasti pendeta, dia tamu, dia pembicara karena hari ini lagi khotbah di depan. Bapak Ibu tahu nama saya karena pasti sudah ada di flyer, buletin atau lain sebagainya. Betul? Bapak Ibu tahu saya. Tapi sejauh-jauhnya tahu saya tanya lagi, tahu rumah saya enggak? Nah enggak. Ya itu, orang Kristen tuh tahu Yesus tapi belum keseluruhan sebenarnya. Jangan gitu Bu, jangan sesat Bu. Saya tahu Yesus keseluruhan. Kalau kita tahu Yesus keseluruhan, saya mau tanya, apakah semua firman Tuhan sudah kita lakukan? Nah itu makanya kita cuma baru tahu. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus berkuasa? Ini Bu Pendeta kenapa nanya terus sih? Saya kalau khotbah begitu. Saya tanya dulu biar kita nyantol dulu nih. Oh bener juga ya. Nah kalau Bapak Ibu udah, oh bener juga. Berarti ngeh gitu loh ya. Nah Bapak Ibu tahu saya tapi nggak tahu rumah saya. Apalagi mengenal. Tahu makanan kesukaan saya? Gimana caranya biar tahu makanan kesukaan saya? Hanya ada banyak orang Kristen yang hanya tahu Yesus tapi tidak mengenal secara pribadi, apalagi mengalami. Jadi kita tahu apa kata orang. Kita tahu ya karena kita tahu ceritanya Tuhan Yesus dahsyat hebat, mati di kayu salib ya karena kita baca Alkitab. Tapi ntar dulu Bu, saya beriman, orang Kristen beriman. Iman yang harus mengalami. Nah, saya mau khotbah apa saudara? Kenapa saya buka dengan begitu? Karena saya mau khotbah ini. Silakan buka. Ini judul khotbah saya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Bu, simpel Bu. Khotbahnya simpel, judulnya udah simpel. Kesaksian yang berkuasa. Bu, ini mah sering dikhotbahin. Sebentar Bapak Ibu. Kesaksian yang berkuasa. Apa yang kita mau saksikan kepada orang lain yang tidak percaya Yesus atau kita mau saksikan dalam hidup kita. Pergilah jadilah garam dan terang dunia. Hidupmu harus berdampak. Hidupmu harus jadi kesaksian. Tapi kesaksian yang seperti apa Bapak Ibu? Apa yang kita mau saksikan kepada orang lain yang hidupnya belangsakan, Kristen tapi hidupnya hancur-hancuran. Kita mau cerita tentang hebatnya Tuhan Yesus. Apa yang kita mau cerita sama orang lain? Kalau kita cuma tahu Yesus tapi tidak mengalami secara pribadi. Saya ambil contoh. Saya cerita sama Ibu Gembala. Ibu Gembala harus bertobat. Misalkan ya, contohnya Ibu Gembala, Yesus itu dahsyat. Ibu tahu enggak, waktu saya sakit kanker, dia menyembuhkan. Ya waktu saya sakit kanker, dia menyembuhkan. Waktu saya kekurangan, dia mencukupkan. Artinya saudara, saya sudah mengalami. Saya sakit kanker, saya disembuhkan. Saya betul-betul mengalami kekurangan. Tuhan tolong tepat pada saatnya. Waktu saya mengalami proses hidup saya yang tidak enak itu, lalu saya mengalami bersama dengan Yesus. Saya bisa menyaksikan itu kepada Ibu Gembala. Nah ibu-ibu nanya sama Bapak, lah kan memang begitu Bu Pendeta. Memang kan kalau kesaksian yang kita alami baru kita saksikan. Sebentar saudara. Sebelum saya ke slide yang kedua. Kenapa kita tidak bisa bersaksi dengan kuasa? Bapak Ibu harus bisa membedakan orang cerita sama kesaksian. Ada banyak Bapak Ibu Saudara siapa yang ingin bersaksi? Ada yang maju ke depan. Saya Pak Pendeta. Wow, silakan Bu. Begini Bapak Ibu Saudara. Saya ini ya kemarin itu pergi ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang saya naik bajai. Saya pas turun hampir keserempet. Lalu saya masuk ke blok A di Tanah Abang. Saya cari pakaian. Itu bukan kesaksian. Itu cerita perjalanan. Ngerti ya sampai sini ya?
Kesaksian itu yang harus kita alami. Oke, yang kita alami. Tapi berkuasa apa enggak? Kenapa tadi saya bilang gini? Kenapa banyak orang Kristen hanya tahu Yesus, tapi tidak pernah mengenal secara pribadi, apalagi mengalami. Ada satu statement yang saya sangat diberkati, ya. Ada kata-kata hamba Tuhan yang kalau dilihat, didengar nih kayaknya sesat. Waktu beliau tuh hamba Tuhan itu ngucapin itu, ya kita semua juga berpikir. Tapi ternyata benar juga sih. Ini kata-katanya begini dari hamba Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu Yesus. Yesus itu Yehova Rafa, betul? Tahu nggak Yehova Rafa? Yehova Rafa, dia Yesus penyembuh, itu Yehova Rafa. Dia Yehova Rafa, dia Yehova Nisi, panji keselamatan. Dia Yehova Shalom, amin Bapak Ibu, amin. Bagaimana kita bisa berkata dia Yehova Rafa kalau kita tidak sakit dan mengalami kita disembuhkan? Bagaimana dia Yehova Jireh kalau kita tidak mengalami satu kekurangan dan di titik nadir kita betul-betul gak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak mengalami pada waktu yang betul-betul mepet dan disitulah mujizat Tuhan terjadi. Tuhan mencukupkan. Bagaimana kita bisa berkata dia Yehova Rafa, kita gak pernah mengalami kesembuhan. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus bikin sakit? Enggak, Tuhan tidak pernah merencanakan biar anak gue sakit semua, kere semua, enggak. Rancangan dia rancangan damai sejahtera. Tapi kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita sakit, kita mengalami sesuatu, Tuhan tahu, Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang buat. Dari peristiwa proses ini, kalau kita mengalami hal yang tidak enak, sakit, mengalami kekurangan dan lain sebagainya saudara. Saat kita melewati dan kita mampu bertahan, di sini titik saudara jadi orang Kristen yang bukan cuma tahu tapi mengalami Kristus. Kalau Bapak Ibu menang. Nah, ada banyak orang Kristen baru punya pergumulan, belum sampai kepada jawaban, belum sampai melewati proses sampai selesai. Tuhan ada gak sih? Kok Tuhan begini sih? Kurang apa sih Tuhan? Nyesel aku kenal Tuhan. Aduh malas gue ke dukun aja dah. Nah, belum sampai ke sana prosesnya, kita sudah mundur. Makanya kita tidak pernah bisa berkata, dia Yehova Rafa. Sampai sini paham Bapak Ibu? Biar saya jangan dibilang sesat nih. Bukan Yesus yang bikin kita sakit. Bukan Tuhan kasih masalah sama kita. Tuhan Yesus dia Bapa yang baik. Setuju? Makanya saya mau nyampein ini. Gimana kita punya kesaksian yang berkuasa. Kalau kita tidak mengalami. Bagaimana kita biar bisa mengalami. Mari kita tahan di dalam proses. Saya gak tahu Bapak Ibu duduk dengar khotbah saya. Saya gak kenal Bapak Ibu. Tapi Yesus kenal saudara. Jangan jadi orang Kristen yang keluar masuk gereja dengar khotbah, tapi hanya sebatas tahu, belajar mengenal Yesus melalui pengalaman secara personal dengan Tuhan. Engkau akan bisa berkata, Tuhan Engkau Yehova Jireh. Tuhan tahu gak sih mesti bayar kontrakan, mesti bayar cicilan. Tuhan aku mesti ini, anak mesti bayar sekolah. Tuhan duit tinggal segini di masa-masa kita kekurangan. Saat Tuhan melakukan bagiannya, tetap tenang nak. Kalau Elia aku pelihara sampai gak kelaparan, aku akan memelihara engkau. Tuhan Yesus itu unik, dia kalau nolong kita dalam titik-titik yang bikin kita deg-degan, betul enggak? Biar apa? Biar kita mengalami Kristus gitu loh Bapak Ibu. Kalau sudah mengalami Kristus, prosesnya kita lewatin, baru Bapak Ibu bisa bersaksi dengan kuasa. Yuk kita dalam lagi ya tentang khotbah hari ini. Kesaksian yang berkuasa. Next. Lihat ya, saya kasih kata-kata ini. Hidup yang berbicara tanpa kata. Hidup berbicara tanpa kata.
Kesaksian yang paling kuat, pelan-pelan nanti saya jelaskan. Kesaksian yang paling kuat bukanlah apa yang kita katakan tentang Yesus. Ntar dulu nanti saya jelaskan. Melainkan apa yang orang lain lihat tentang Yesus melalui hidup kita. Saya ulang pelan-pelan. Hidup saya dan saudara berbicara lebih keras dari sekedar omongan kita doang. Gitu loh saudara, ini bahasa Betawinya gampangnya begini. Ya, karena kesaksian yang paling kuat dan berkuasa bukanlah apa yang saudara katakan tentang Yesus, melainkan apa yang orang lihat tentang Yesus melalui hidup kita. Pelan-pelan ya, biar Bapak Ibu gak tambah pusing. Ini kenapa pendeta khotbahku tambah pusing ya? Nah, saya jelaskan. Begini loh saudara. Kesaksian yang paling kuat bukanlah apa yang kita katakan tentang Yesus. Sampai sini saya jelaskan dulu. Ini contoh. Bapak Ibu, puji Tuhan, Allah kita dahsyat. Waktu saya sakit, sementara orang lain tidak peduli dengan saya. Anak saya udah pada jauh semua, udah pada besar-besar, udah pada berkeluarga. Di tengah saya sendiri Bapak Ibu, ini lagi kesaksian nih ibu-ibu nih. Ya, contohnya, saya sakit, tiba-tiba dada saya sesak, saya sakit, saya berdoa. Tuhan tolong, saya tumpangkan tangan saya di bagian yang sakit. Bukankah saya baru minggu lalu dengar khotbah bahwa di tangan kita ada kuasa. Saya praktekkan Bapak Ibu dalam nama Yesus. Doanya dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Tuhan, dadaku sesak, dadaku sakit dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Nggak langsung, selang beberapa menit berangsur-angsur hilang. Puji Tuhan Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan saya. Dan sampai sekarang dada saya tidak sesak. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Saya tanya, nanti saya jelaskan. Ini kesaksian bukan? Gak apa-apa, jawab aja jangan takut, nanti saya jelaskan. Kesaksian bukan? Kesaksian. Tapi yang diceritakan tentang Yesus yang telah menyembuhkan ibu itu. Jadi ibu itu menerima sesuatu yang sedang dikerjakan Yesus dalam hidupnya. Setuju sampai sini? Dia sakit, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Yang diceritakan sama orang lain, kehebatan. Nih, itu gak salah, itu kesaksian, betul-betul. Tapi hari ini saya mau ajarkan, ternyata lebih dari sekedar ini, Yesus ingin membawa kita next level. Kesaksian lu bukan cuma lu cerita tentang aku. Karena kalau kau sakit, yang menyembuhkan aku, yang mengerjakan aku, kata Yesus. Lah kan benar Tuhan, biar namamu dipermuliakan. Iya, tapi aku lebih ingin orang lain yang mendengar bukan cuma tahu bahwa aku hebat dan penyembuhmu, tapi aku ingin orang lain yang mendengarkan. Kelak dia kuat saat mereka mengalami sama seperti yang lu hadapi. Gitu loh. Jadi makanya, karena gini, ada orang kesaksian, Yesus hebat menyembuhkan saya, tepuk tangan. Oh. Beberapa bulan kemudian ini yang kesaksian, lagi di tempat parkir aja saudara, gara-gara keserempet. Punya mata enggak loh, pulang dari gereja. Pak, bukan di sini, ini di gereja lain. Langsung marah-marah saudara. Bisa enggak? Bisa. Artinya Tuhan Yesus ingin kesaksian kita kuat, kesaksian kita berkuasa dari perubahan hidup kita. Kalau kita sakit sembuh, haleluya puji Tuhan, bersyukur, tar dulu. Lu bersyukur sama Tuhan karena lu sakit sembuh kan? Bersaksi kan? Iya, karakter lu udah berubah belum? Paham saudara? Kalau kau bersaksi di depan, Yesus menyembuhkan aku, tepuk tangannya kan untuk Tuhan. Ya benar Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan, enggak salah saudara. Tapi Tuhan pengen lagi, aku ingin bukan lu sakit cuma sembuh saja. Hena, karakter hidupmu harus diubahkan. Aku tidak mau
memanggil orang percaya jadi Kristen cuma bisa minta doang. Tuhan, aku lagi kurang, berkati, berkati, saksian. Puji Tuhan, Tuhan mau berkati saya. Bayar kontrakan bisa, bayar kuliah bisa. Terpujilah nama Tuhan. Dia Yehova, Jireh. Tepuk tangan saudara. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Iya benar, tapi yang kita saksikan itu yang kerjain Yesus untuk hidup kita. Sekarang apa yang kita kerjakan? Melayani, ya. Melayani di gereja itu buah ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah baik sama kita, setuju? Tapi yang kita kerjakan, nih Tuhan, hidupku yang bobrok. Nih Tuhan, hidupku yang belangsakan. Ini Tuhan, aku orang Kristen yang cuma tahu tapi gak pernah berubah. Sekarang ubah aku. Nah itu saudara. Makanya hidup berbicara tanpa kata. Ada banyak orang Kristen bisa pelayanan. Maaf saudara, saya juga hamba Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang jago khotbah di mimbar. Tapi dengar baik-baik, di kehidupan keseharian, apakah dia juga bisa melakukan apa yang disampaikan? Ini berlaku untuk semua, berlaku untuk saya, berlaku untuk hamba-hamba Tuhan, berlaku untuk para pelayan Tuhan, berlaku untuk semua jemaat. Bagaimana hidupmu waktu aku ubahkan, Tuhan bersihkan aku. Sakit gak? Sakit gak dibersihin Tuhan? Sakit. Kita orangnya sombong tapi Tuhan bikin benar-benar didaur ulang, dibanting Tuhan, dibentuk Tuhan. Sampai kita belajar, aku tidak punya apa-apa tanpa Tuhan. Wah susah saudara, orang kalau udah terlanjur sombong tuh disuruh ada lihat orang lain lebih aja dia udah kepo. Apalagi dibentuk Tuhan untuk benar-benar belajar rendah hati. Gak gampang saudara. Itu yang namanya kesaksian. Karena waktu hidup kita berubah, mengalami Yesus di dalam proses berubah. Ini orang emosian, tapi sekarang ini biasanya nih manusia ini kalau lihat begini, kayaknya tuh orang sekeliling udah mati semua. Tapi ini kok sekarang enggak ya? Dia tenang, dia lebih banyak diam. Dia cuma tegur dengan bahasa yang pelan, tapi dalam. Kok ada yang berubah ya? Nah perubahan kita yang membuat orang, ada apa sama orang ini? Yang membuat orang lain yang tidak percaya tertarik. Sampai sini paham saudara? Ini kesaksian yang berkuasa. Bapak ibu saudara anak-anak muda, engkau dipanggil bukan cuma sekedar punya agama Kristen, lalu ngumpul-ngumpul di gereja dan cuma sekedar bisa melayani. Bagus, ini harus. Ada banyak para pelayan Tuhan, ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani hanya ritual. Bapak ibu ngerti ritual? Ritual adalah sebuah aktiviti kegiatan yang dilakukan secara rutin. Tapi setelah pulang keluar dari gereja, siapapun orangnya, kembali kepada kehidupan lama. Tidak ada spiritualnya. Lakukan segalanya di dalam gereja, di luar gereja, di dalam gereja pelayan Tuhan, di rumah jadi ibu rumah tangga, di gereja pelayan Tuhan majelis, di rumah jadi papa, jadi karyawan. Harus tetap hidup di dalam spiritual. Segelombang dengan Tuhan. Mau dagang yang benar. Bukan berarti gak boleh cari untung. Kalau gak cari untung sama sekali, saudara kerja sosial. Bagi-bagi aja. Boleh, yang gak boleh. Saudara tahu mutu barang ini. Ini bukan kelas nomor 1. Ya sudah. Jangan dibikin-bikin, percaya ini nomor 1, ini nomor 1. Wah lu gak beli ini nyesel. Ini nomor 1 padahal kita enggak. Ya sudah, yuk beli ini tahan sekian saudara. Ya, kita apa adanya, timbangan yang betul. Saat hidup kita berubah sampai kepada aspek yang kecil. Saudara, itu berbicara jauh lebih keras. Hai istri-istri yang hadir saat ini. Yang merubah suamimu. Bukan kebawelan kita. Tapi saat kita, Tuhan proses aku. Bagianku, bersihkan aku. Proses aku, bagiannya Tuhan. Turun tangan tuh sama suami gue. Amin saudara. Jangan yang amin kenceng bapak-bapak doang nih. Ibu-ibu amin.
Ya, oke, next. Nah, kita akan belajar satu ayat. Ya, Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu apa saudara? Bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang, saya ulang pelan-pelan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka yang gak percaya atau sekeliling saudara, keluarga saudara melihat perbuatan. Perbuatan ini bicara tingkah laku, pemikiran, pola pikir, perkataan, tindakan yang apa? Yang baik. Baik itu bukan cuma moral tetapi betul-betul hidup dalam kebenaran firman, jaga dalam kebenaran dan kekudusan dan akhirnya orang baru memuliakan Allah. Begitu loh. Kapan orang lain bisa memuliakan Allah? Betul, saat kita kesaksian sakit sembuh. Betul, saat kita miskin Tuhan berkati kita berkecukupan. Tapi saya mau kasih tahu, saat kita mengalami proses, kita berkemenangan, kita mengenal Yesus, bahkan mengalami Yesus secara personal, itulah baru orang memuliakan Allah melalui hidup saudara. Berat ya Bu? Bu bisa gak khotbah gak berat-berat? Loh saya jadi hamba Tuhan, saya akan ngomong, gak bisa. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita tidak boleh di area abu-abu. Gak boleh saudara. Kalau mau berubah, ubah aku, total Tuhan. Gak bisa setengah-setengah. Tuhan yang ini aku berubah, yang ini jangan dulu. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami Yesus. Saudara tidak akan pernah ada kesaksian yang gak bisa. Ya, oke, kita akan lihat bersama-sama. Next, Bu Pendeta, bagaimana sih biar hidup kita menjadi kesaksian? Bukan cuma bisa bersaksi cerita perjalanan doang ke Tanah Abang, apalagi yang itu. Bukan cuma sekedar bersaksi memang dengan menerima mujizat yang besar, tapi bersaksi. Bukan cuma ngomong di atas mimbar doang, tapi sampai di rumah semua aspek hidup saya betul-betul bisa menjadi kesaksian. Yang pertama, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yuk ngomong sama-sama, mengalami. Saya nggak mau bikin poin yang banyak maupun yang sulit-sulit. Yang gampang aja susah dilakuin. Saudara sebentar juga pulang keluar pintu juga kadang-kadang lupa ya. Makanya yang simple-simple aja. Gimana agar hidup kita menjadi kesaksian? Alami perjumpaan dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya sedikit kesaksian ya. Minggu lalu itu di gereja kami, saya mengundang satu pembicara. Saya kasih jujur aja, pembicara ini sangat muda, masih muda. Yang kedua, pembicara ini saudara, dia sekarang baru mulai start belajar teologi ya. Tapi awalnya memang dia bukan teologi, maksudnya gak sekolah STT gitu loh maksud saya. Yang ketiga, pembicara muda yang saya undang di gereja saya itu yang dia khotbah saudara. Dia mengalami kehidupan yang ancur-ancuran. Sebelumnya maksudnya. 1, dia pengidap bipolar. 2, dia schizofren awal. 3, dia berhalusinasi. Yang lebih parah dikit ya. 4, dia pemakai narkoba dan bandar narkoba. Tambah lagi ya. Dia punya penyakit HIV. Kalau di mata manusia yang kelihatan merasa dirinya hebat, apalagi yang punya titel doktor, pendeta, PDM, doktor Andes, apalagi orang-orang Kristen yang rajin pelayanan, dia itu sampah. Sampah yang gak berguna. Lengkaplah hidupnya. 1 narkoba, HIV, bandar, pemakai.
peminum, gak karu-karuan saudara. Wah pokoknya hidupnya hancur, bipolar. Kenapa saya tahu latar belakangnya? Yang khotbah minggu kemarin adalah klien saya. Dia, yang lebih tepatnya mamanya sih, sebab mamanya itu teman saya. Mamanya tahu bahwa saya adalah seorang konsultan konselor psikologi. Mamanya tahu saya melayani orang-orang depresi, gila, yang mau cerai, yang hancur-hancuran. Dan saya nurut sama yang di atas karena saya cuma hamba. Waktu ada nubuatan Andri, kamu jadi hamba Tuhan, kamu S2, kamu tidak aku tempatkan di gereja yang besar, lalu kau khotbah dengan PK yang besar. No, aku tempatkan kau di tempat sampah. Dan memang betul yang saya jumpai adalah mungkin dianggap oleh masyarakat adalah sampah. Dan hamba Tuhan ini saya masih ingat waktu jadi klien saya, mamanya telepon sampai nangis-nangis itu 2 kali. Yang pertama, rumahnya di Pondok Indah, orangnya cukup berada kaya saudara. Mamanya telepon karena ini anak ini masih muda. Sampai sekarang juga masih muda saudara. Dia ambil bolpen, dia cocok itu pahanya. Cok dalam saudara, jadi berdarah. Mamanya kan panik, nelpon saya. Bu, kelamaan, itu di Pondok Indah, saya jauh. Video callin aja. Jadi saya lihat saudara, darah di paha itu banyak. Dan dia dalam keadaan yang gak karuan, mana bisa saya ngajak ngomong dia. Saya dari tempat yang jauh, Bu, sebentar. Saya juga gak bisa, Bu tenang aja, biarin aja. Ya saya juga gak ngomong gitu, mamanya panik, orang anaknya nyocok-nyocok. Pakai bolpen saudara, bolpen dicocokin gitu. Karena apa? Dia kalau lihat darahnya sendiri, dia akan tenang. Saya bilang, oh ini kalau di psikologinya mutilism karena dampak halusinasi, karena memang dia pemakai narkoba yang akut. Oke, saya kasih arahan ke mamahnya mesti seperti apa. Yang kedua, beberapa waktu kemudian, hampir mau 9-10 bulan, dia akhirnya koma. Mamanya telepon lagi, gimana nih Bu Andri, anak saya pasti meninggal, koma ini udah beberapa hari, meninggal. Saya datang, saya ketemu mamanya, saya peluk, ya saya kasih kekuatan, tapi terakhir saya ngomong gini, tenang aja Bu, dia tuh tidak akan meninggal. Saya semana asal ngomongin, dia tuh gak akan meninggal, percaya sama saya. Kenapa? Gak tahu, Tuhan suruh saya ngomong sama ibu begitu, dia akan jadi hamba Tuhan yang besar. Udah ya Bu, masa sih Bu Andri? Orang dia gila, dia kayak begini jadi hamba Tuhan. Ah itu kan kata ibu. Saya juga santai, saya kan orangnya selengean gitu ya. Ah itu kan kata ibu. Kata Tuhan mah enggak ya, dia akan jadi hamba Tuhan yang besar. Udah saya pulang. Saya gak ketemu lagi sama ini keluarga. Ketemu baru belum lama. Ternyata ini sudah jadi hamba Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, minggu kemarin dia khotbah. Saya kasih tema tentang fasilitas kerajaan surga. Kamu khotbah ya, saya ngomong juga kamu, dia panggil saya tante karena dia memang masih muda. Kamu khotbah tentang temanya fasilitas kerajaan surga. Konsepnya banyak pendeta, konsepnya saya sendiri. Kita ini anak-anak Tuhan, punya fasilitas kerajaan surga. Nah artinya sakit disembuhkan, kita akan mendapat keselamatan, kita ahli waris kerajaan surga. Kan gitu ya konsepnya, kalau kita ahli waris kerajaan surga mendapatkan fasilitas kerajaan Allah. Ya paling arahnya ke sono. Ternyata dia di luar, saya juga gak kepikir, ini saya hamba Tuhan yang sekolah Alkitab, dia kagak loh saudara. Tapi dia diurapi Tuhan, dia bisa ngupas sedemikian rupa yang gak saya pikir. Saudara tahu fasilitas kerajaan surga? Nih ya dengerin, kebanyakan orang Kristen, hampir semua orang Kristen. Termasuk banyak mau hamba Tuhan, mau aktivis. Kalau doa sama Tuhan itu cuma 3K. Kesembuhan, kekayaan, kenyamanan atau kelancaran. Makanya doanya cuma itu. Punya toko, Tuhan berkati biar lancar. Tuhan aku sakit biar sembuh. Tidak salah saudara, tidak salah. Tetapi fasilitas kerajaan surga yang sesungguhnya yang Allah kehendaki bukan itu. Dia bacakan di Efesus. Ini fasilitas kerajaan Allah. Yang diinginkan oleh Allah adalah pengenalan akan aku melalui penderitaan. Jadi Tuhan ingin kita mengenal Yesus melalui penderitaan. Melalui apa saudara? Melalui kekayaan? Bukan. Di Alkitab ditulis melalui penderitaannya. Nyanya itu Yesus. Dia bisa kupas seperti itu. Yang membuat saya nangis saudara. Ya ampun nih gue tahu nih orang kayak apa belangsakannya.
ternyata jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan diurapi. Kenapa? Waktu dia khotbah, dia kan cukup keras khotbahnya ya. Kita semua diem, nah diem kayak gini nih. Semua pada melotot ngeliatin. Ya namanya dia juga masih muda. Tante fix, kayaknya saya gak diundang lagi tante. Saya khotbah di sini 2 kali, kayaknya tidak ada yang ketiga kali ya tante. Kenapa? Dia takut kalau nyinggung. Padahal semua kita terpana karena dengan kata-katanya yang luar biasa. Bukan kata-katanya, saya percaya itu urapan Roh Kudus. Yang cep. Saya nih pendeta yang saya khotbahnya cukup keras. Ketembak saya, dung. Waduh, sampai dia selesai. Amin, semua masih begini. Waktu saya ke atas, saya kan masih mau tutup. Saya gak tahan saudara, saya keluar air mata. Dan waktu saya liatin, sebelum saya nangis, itu jemaat saya, bapak-bapak, ibu-ibu, nangis semua. Jadi waktu sepanjang dia khotbah, semua dijamah Tuhan. Emang gila nih. Kenapa perjumpaan dengan Tuhan? Saya sebutin namanya saja ya. Namanya Immanuel. Tuhan, kalau Immanuel klien saya Tuhan, yang Tuhan kirim ke saya. Betapa hancur, rusak dan sampahnya dia. Tapi sampah itu Tuhan pungut, Tuhan ambil. Tuhan daur ulang. Dan sampah yang didaur ulang di tangan Allah yang maha kuasa. Allah bisa pakai dengan luar biasa. Bapak ibu saudara yang saat ini duduk. Engkau berkata, gue gak berguna, aku susah, aku istri yang tersakiti. Oh Tuhan, aku anak muda yang udah hancur, aku gak punya papa mama, aku hidupnya berantakan, aku gak karu-karuan. Mungkin engkau menilai dirimu sendiri sampah, datang kepada Tuhan hari ini. Daur ulang aku Tuhan, biar kehidupanku bisa menjadi saksi. Saya mau katakan bagi saudara, orang yang ada di atas mimbar, yang mengalami proses Kristus, dia akan bisa mengatakan sesuatu yang dia alami dan Tuhan bisa pakai dengan kuasa. Dibanding hanya orang yang banyak tampil di mimbar, hanya sekedar knowledge saudara. Selesai, amin saudara, amin ya, dapat PK, yuk pulang, dah. Saya bukan berarti lagi ngecapin atau jelekin siapapun yang melayani, enggak saudara. Saya mengatakan kebenaran, ingat sebentar lagi Tuhan akan datang. Bagaimana hidup kita menjadi kesaksian, tapi yang berkuasa. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Immanuel mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampah ini didaur ulang dan dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Tenang aja, saya poin ini gak banyak. Habis ini slide terakhir lalu selesai. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan agar hidup kita menjadi kesaksian, kita dulu yang dirubah. Persoalannya, gimana kita mau bersaksi dan kesaksian kita berkuasa? Gimana kita mengalami Kristus secara personal, bahkan mengenalnya? Ya udah, kita cuma sebatas tahu, masuk, nyanyi, habis ini selesai pengumuman, kasih persembahan, pulang selesai. Just it, karena semua ritual. Mulai siang hari ini, jadilah jemaat yang aku datang masuk ke ruangan ini. Dari pertama, aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau aku mau melayani sebagai pemain musik, song leader, singer, penari, aku mau melayani secara spiritual bukan karena jadwal. Amin saudara. Jadi apapun yang terjadi, saudara tidak akan pernah kecewa. Diucapin selamat, diterima kasih atau tidak, saudara tidak akan pernah kecewa. Saat saudara masuk di ruangan ini, aku spiritual bersama dengan Tuhan, bukan ritual dan jadwal. Amin saudara. Nah ada banyak jemaat gak mengalami Kristus sekalipun itu ada di ruang gereja. Mau contoh? Sini Pak. Oh. Bapak makanya jangan duduk di situ, jadi contoh saya terus. Oke, ini banyak orang Kristen begini. Mau kesaksiannya berkuasa gitu ya. Mau dipakai, tuh pakai aku Tuhan. Tapi gak pernah mengalami Kristus apalagi kenal. Kalau mau dipakai Tuhan, alami Kristus. Nah orang Kristen keluar masuk gereja. Nih modelnya kayak bapak ini. Bapak ini sih enggak, nih contoh doang ya. Oke, ini contoh ya. Saya Tuhan. Ini kan contoh nih ya. Gereja ini saya Tuhan. Tuhan hadir di tengah ibadah. Ya seperti sekarang ini. Sudah percaya Tuhan hadir hari ini? Amin. Gak kelihatan tapi Tuhan ada. Ya. Contohnya nih saya Tuhan. Saya hadir. Oke. Ya, pegang Mbak. Nah, sebelumnya Bapak berdoa. Bapak datang ke gereja mau ke
Pak Manurung. Hai Manurung, kau jangan naik-naik. Manurung. Oke Pak Manurung. Jangan naik, apalagi babailok ya. Jadi tetap Manurung saja. Ya. Oke. Apa yang bisa kulakukan untukmu hai anakku Manurung? Nah, kau ke gereja mau ngapain? Ini Tuhan ada nih di hadapanmu, ayo. Merasakan hadirat Tuhan. Oh, kau mau merasakan hadiratku. Kata Tuhan gitu kan. Merasakan hadiratku. Kenapa ingin merasakan hadiratku, anakku? Karena saya perlu. Karena engkau perlu. Buat apa perlunya? Apa buat ganjel lemari hadiratku? Atau untuk apa? Mengalami sejahtera. Mengalami sejahtera. Jadi kau ingin sejahtera dengan hadiratku, anakku? Betul Bapak. Haleluya. Ini Tuhannya dari Medan ya. Oke. Jadi udah dipimpin dong sang leader nyanyi. Kan katanya mau mengalami hadiratnya ya. Masuk hadiratnya. Nyanyi dong. Oke. Sekarang anakku Manurung. Kau ingin merasakan hadiratku? Aku mau bicara kepadamu ya. Oke. Tuhan berbicara. Engkau ingin mengalami sejahtera. Sekarang aku datang kepadamu. Ku berikan damai sejahtera. Manurung. Kau dengar aku nak? Sepi. Aku ingin memberikan damai sejahtera. Kenapa kau tidak sejahtera? Karena engkau sedang melakukan dosa. Dengar anakku. Manurung. Dengar Bapak. Manurung mana dengar kau main handphone. Manurung. Banyak orang Kristen begini saudara. Ke gereja mau ngapain? Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Giliran Tuhan lagi ngomong, lagi hadir dalam hadiratnya melalui pujian. Nggak mungkin saudara akan fokus. Firman Tuhan berkata, pas firman Tuhan, hamba Tuhan dipakai Tuhan, Roh Kudus nyampein, kau kasih tahu Manurung, itu Manurung lagi berbuat dosa. Ya, sampaikan. Makanya saya kasih tahu, firman Tuhan itu memang betul-betul harus menyinggung. Karena firman Tuhan itu membersihkan. Kalau jemaat, gue mau cari gereja yang gak menyinggung-menyinggung. Saudara di rumah aja, udah gak usah. Karena firman Tuhan memang membersihkan dan menyinggung, mau gimana? Kalau gak mau disinggung, mau gimana? Mencuri, jangan ngomong mencuri. Pindah gereja sono. Sono hamba Tuhan ngomong mencuri juga. Nah repot saudara, ya. Nah ini, ya. Oke. Anakku Manurung. Tidur Bu. Aku datang kepadamu. Aku ingin memberikan damai sejahtera. Manurung. Rung. Manurung. Yang ada setahu saya, kalau jemaat tidur tidak akan terbangun apalagi AC di dekat tubuhnya. Dan ada senderannya saudara ya. Akan terbangun kalau pendeta ngomong, jadi Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin, amin, amin. Jadi jangan seperti Yudas. Yudas itu jahat. Siapa yang ingin seperti Yudas? Disenggol temannya. Saya. Salah dia saudara. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, gimana mau berjumpa sama Yesus? Saya bersyukur Pak, dari awal sampai akhir ini saya mau selesai khotbah loh. Ini di sini semuanya matanya melihat saya. Tapi persoalan ada yang begini nih. Jadi anakku, aku pakai hambaku untuk berkhotbah menyampaikan isi hatiku. Sebelum aku memberikan damai sejahtera, engkau harus bertobat dengan dosamu. Engkau harus bertobat dengan dosamu. Ngerti gak Manurung? Ya enggak gitu sih pendetanya, tapi maksudnya Roh Kudusnya. Engkau harus bertobat, tinggalkan dosa yang sangat menjijikan. Pak Manurung cuma ngeliatin saya. Ada banyak kan orang Kristen, gak main handphone, gak tidur. Ini matanya gak berkedip. Tapi sebenarnya ada loh orang yang dia sebenarnya udah gini. Kayak ayam teteleto. Gitu. Atau ada yang ngeliatin, tapi pikirannya, aduh besok nih gue mesti ketemu sama customer. Nah, kalau misalkan ini.
Mengerti manurung? Tuh, sebentar Tuhan. Berisik Tuhan. Ntar besok kalau ketemu sama customer gue mesti ngomong apa? Tahu aja ya. Makanya jangan duduk depan, Pak. Ibadah dua pindah ya. Bapak pindah kemana saya pakai lagi. Nah, saya mau sampaikan pada saudara. Oke, thank you Pak. Ya, kebanyakan begini, ya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi alami perjumpaan dengan Tuhan. Nggak usahlah proses dulu hidup. Lah bang kalau di gereja katanya mau ketemu Tuhan. Giliran Tuhan ngomong. Amin, men. Apa ya? Saya pernah jumpai saudara anak muda. Oh, Pak di sini anak muda keren-keren Pak. Lagi di gereja Pak, anak muda. Lagi khotbah. Saya pikir ngapain tuh di belakang. Seruan. Oh dia lagi nyatet khotbah. Main game. Tapi di silent. Gak pernah mengalami. Makanya kebanyakan orang Kristen keluar masuk gereja pelayanan ritual. Yang penting store muka sama gembala. Saudara bukan store muka sama gembala. Saudara datang mau berjumpa sama Yesus. Juga bukan store muka sama Yesus ya. Karena Yesus ada dalam hidupmu setiap saat. Lu turun tangga, turun lift aja Tuhan juga ada di situ. Amin. Yang kedua, terakhir. Gimana agar kita bisa bersaksi dan kesaksian kita penuh dengan kuasa? Ya, yang kedua saudara, kita bisa menjadi saksi dan kesaksian kita ya penuh dengan kuasa. Kesaksian terlihat melalui karakter. Tadi saya sudah kupas ya, tapi saya akan jelaskan lebih sedikit dan setelah itu kita akan akhiri. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 saya sudah tuliskan di depan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa saudara? Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karakter yang serupa seperti Kristus itu sering berbicara lebih keras daripada kata-kata. Serupa seperti Kristus. Jadi orang Kristen itu ada tahapannya. Bukan cuma sekedar tahu. Semua kita tahu siapa Yesus dari Alkitab. Oke? Dari khotbah. Oke? Tapi kita harus mengalami. Mengalami. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang duduk dengar khotbah jam pertama hari ini, engkau sedang diproses Tuhan, engkau sedang punya pergumulan, bahkan kau sedang bergumul mungkin gak dengan masalah duit dan lain sebagainya. Tapi engkau tahu kau sedang melakukan dosa. Kau duduk dengar khotbah hari ini tapi ada dosa yang mengikatmu dan kau lakukan berulang-ulang dan itu pergumulanmu. Saya mau katakan bertobat hari ini. Ya, datang kepada Yesus. Kalau kau mau Tuhan, ini aku rusak. Tuhan ini aku sampah. Tuhan ini aku seperti ini. Daur. Kalau Tuhan bisa pakai itu tadi Bu Andri khotbah tentang Immanuel. Tuhan juga bisa ubah sampah yang sudah kotor ini Tuhan. Tuhan cuma butuh kerelaan hati saudara untuk mau dibersihkan. Kalau saudara anak-anak muda, tapi enak. Kalau misalkan berzina tuh enak. Oh enak, tapi kalau misalkan minum-minum tuh enak. Oh tapi enak, aku senang yang ini Tuhan. Saudara berarti ulang dari nol lagi. Saudara gak bisa masuk fase berikutnya yang namanya mengalami Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan hari ini, jangan mengeluh, jangan menyerah. Saudara harus berdamai dengan pergumulan saudara. Artinya Tuhan ini prosesku, aku tidak mau mengeluh. Agar aku bisa mengalami Tuhan dan mengenal lebih dekat lagi. Agar aku serupa seperti Kristus karena hidupku bukan aku lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Agar aku serupa dengan Kristus. Kalau bahasa perjanjian lama saudara itu yada. Ya, mengenal Yesus, mengalami Yesus sampai kita yada. Sampai kita mengalami ginosko kalau perjanjian baru saudara. Kita serupa seperti Kristus. Karena persoalannya orang-orang yang akan mendapatkan mahkota. Orang-orang yang layak memerintah di kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang serupa dengan Kristus.
Orang-orang bisa serupa dengan Kristus, kesaksiannya berkuasa kalau dia mengalami dalam proses. Ya, saya tutup dengan ini saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara lihat orang gak ngapa-ngapain, tidur-tiduran, makan popcorn, bangun lagi, makan ubi sambil ngopi, tidur lagi, bangun lagi, nyetopin mie ayam, habis makan mie ayam kenyang, tidur lagi. Tiba-tiba besoknya, hai engkau pemenang dan engkau mendapat piala. Ada saudara? Gak ada. Semua yang dapat piala, semua yang dapat medali harus bertanding. Jadi tidak ada orang yang mendapat piala naik ke podium kalau dia tidak bertanding. Bertanding itu proses kita. Untuk kita bisa mengalami Kristus, serupa seperti Kristus, baru bisa kesaksian. Kesaksian bukan cuma cerita, apalagi ceritain kata orang. Sudah saya kesaksian ya, Tuhan itu dahsyat loh, Tuhan itu mampu menyembuhkan. Si ibu itu dia mengalami ini, katanya loh. Si ibu itu mengalami ini nih, katanya loh. Ya lu ngapain di depan? Gitu. Kita harus mengalami dan terlebih proses merubah hidup kita agar kita serupa seperti Kristus. Yuk kita akan tutup dengan yang terakhir ini, saudara. Next yang terakhir. Ya kita akan lihat kesaksian yang mengubah hidup. Ya, berbagi pengalaman membawa jiwa kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau memenangkan jiwa bukan hanya agama lain masuk Kristen saja, tetapi juga orang yang kita tahu Kristen tapi sudah terhilang, anggota keluarga kita yang hidupnya belangsakan, itu Tuhan sedang gerakan hatimu hari ini untuk kau memenangkan jiwanya. Gak usah minta Tuhan kirim aku ke Papua, kirim aku Tuhan ke pedalaman, gak usah sudah dimakan orang nanti saudara. Ya sudah, Tuhan kasih tahu tuh yang kelihatan di keluarga dulu yang sudah terhilang. Ya, untuk memenangkan jiwa. Orang tidak bisa membagikan apa yang tidak dia miliki. Orang tidak akan pernah bisa bersaksi dengan kuasa kalau dia tidak mengalami. Yakin saudara? Ya, apa yang kita saksikan, kalau misalkan saya menguatkan ibu ini, Bu, punya masalah apa? Saya kan konselor ya. Aduh Bu, gimana ya? Saya benci sama suami saya. Suami saya itu ya, aduh dari saya nikah sampai sekarang ganti-ganti cewek melulu, selingkuh melulu Bu, sakit hati saya misalkan gitu ya. Lalu saya menguatkan, Ibu memang kita harus kuat, kita percaya Tuhan tolong. Tapi memang ibu-ibu ya, ibu juga tetap harus kuat secara mental. Saya bisa menasihati, saya bisa kasih masukan misalkan ya, karena saya mengalami. Jadi proses yang apa yang kita alami sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara, karena kelak kalau ada orang yang datang sama saudara, saudara bisa menyampaikan dengan kuasa. Gitu loh ya. Oke, yang berikutnya, kesaksian yang kuat lahir dari kehidupan yang telah diubahkan Tuhan. Dunia ingin melihat bukti nyata bahwa Kristus hidup dalam diri kita, bukan cuma omdo. Bukan cuma ritual, cuma sekedar ibadah. Tuhan tidak membutuhkan orang yang sekedar punya moral baik, tapi Tuhan membutuhkan orang yang benar, menyerahkan diri, mengalami proses hidup, berkemenangan, serupa seperti Kristus untuk dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin ibu-ibu. Udah, yuk pulang. Udah, selesai. Ini udah gak ada lagi. Amin untuk firman Tuhan. Mari miliki kesaksian yang berkuasa. Kesaksian yang berkuasa saat Tuhan memproses hidup kita, kita tetap kuat. Jangan mulai besok ya, song leader, tanya dulu sama jemaat. Kalau jemaat cuma bisa nyanyi, lebih dari pemenang dalam. Nah, itu kalau ada malaikat di samping ibu-ibu, bapak-bapak, dia ngomong gini, kita digituin loh sama malaikat. Yang bener loh. Kita nggak tahu lebih dari pemenang, menang dari apa juga nggak tahu kita saudara. Kita harus menang saat kita mengalami proses. Jangan jadi orang Kristen yang cuma tahu, tapi mengenal dan mengalami secara personal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan ubah kami. Mari Tuhan perbaharui kami. Agar hidup kami Tuhan berkenan kepadamu. Tapi lebih dari itu Tuhan. Inilah kami Tuhan.
Tuhan mengenal setiap umatmu, jemaatmu di tempat ini lebih dari siapapun, lebih Tuhan dari Bapak Ibu Gembala. Karena Engkau Tuhan yang menciptakan mereka. Hari ini Tuhan kalau kau jumpai umatmu lemah, Tuhan kuatkan. Kalau Tuhan mereka terikat dengan dosa, ingatkan agar bertobat. Agar kami semua Tuhan bukan cuma tahu Yesus tapi mengenal Yesus, bahkan mengalami secara personal. Saat kami berada di tengah proses kami kuat. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan berkenan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, rohnya akan terus terhubung dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kita naikkan pujian ini refnya. Ku terhubung denganmu Tuhan. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Kami terhubung denganmu Tuhan. Oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari tundukkan kepala. Sebelum Bapak Ibu mengakhiri ibadah yang pertama hari ini dan sebelum kau pulang, sebelum para pelayan Tuhan akan melanjutkan pelayanan di ibadah kedua, dengar baik-baik. Tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah Tuhan disukakan dengan pelayanan kita? Apakah Tuhan cukup disukakan dengan kehadiran ibadah kita? Jangan sampai semua yang kita lakukan hanya ritual dan jadwal. Jangan hanya sekedar menjadi jemaat yang keluar masuk gereja karena ritual dan tradisi. Mulai hari ini berkata, Tuhan, kalau aku datang ibadah, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan bawa aku kepada spiritual yang lebih tinggi, kerohanian yang lebih tinggi. Aku tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya tahu, tapi aku mau mengalami Engkau Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan aku rindu Tuhan. Agar aku menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Bapak Ibu Saudara, tutup matamu, tundukkan kepala. Hari ini engkau berkata, Tuhan, jujur selama ini hidupku belum menjadi garam dan terang dunia. Sementara aku terseok-seok untuk aku berubah, lepas dari keterikatan dosa. Aku sendiri masih menyimpan kepahitan. Aku sendiri masih terluka Tuhan. Aku sendiri Tuhan masih perlu Tuhan untuk menjalani proses Tuhan di mana aku menjadi pribadi yang disempurnakan seperti-Mu. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap menyertai dalam proses itu. Jadilah pemenang, jangan berhenti di tengah jalan, jangan mundur Saudara. Karena kau akan mulai dari nol kembali. Tetap pandang Tuhan, Tuhan ada di dekatmu. Engkau yang diberkati dengan firman Tuhan, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyelesaikan Tuhan tugas hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Biar kiranya Tuhan setiap firman yang telah kami dengar termasuk hamba-Mu dengar. Kami boleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang Kristen yang bukan sekedar tahu dan mendengarkan firman. Tapi kami mengalami Engkau Tuhan. Kami akan praktekkan dalam hidup kami agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa di surga, kami dipanggil menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar kami punya agama. Tapi lebih dari itu, kami mau berkata pada jiwa kami, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus hidup di dalam aku. Ingat Bapak Ibu, kalau Yesus hidup dalam diri kita, maka kita akan membenci apa yang Yesus benci, yaitu dosa. Tapi kita akan mencintai apa yang Yesus cintai, yaitu hidup benar dan kudus.
Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu mengangkat tangan. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Yang diberkati oleh firman hari ini. Meteraikan firman ini dalam hati mereka. Dan menjadi rema kekuatan dalam hidup mereka. Sehingga mereka Tuhan bertumbuh kembang secara spiritual. Mereka menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada hamba yang telah menaburkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu berlimpah. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di acara One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory, Kul Daud, Kul Betsaida, Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Ong Handoko. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Ibadah rege pada minggu ini kita liburkan dulu ya teman-teman. Sekian informasi untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, bahkan berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang pagi hari ini ditabur Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, firman yang memulihkan, firman yang mengubah hati kami, firman yang mengubah hidup kami Tuhan. Bahkan mengubah setiap karakter kami. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, firman yang berkuasa mengubah hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan hidup setiap umat-Mu boleh menjadi kesaksian dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Andriana. Kami mau sama-sama angkat tangan kami bagi hamba-Mu. Terima kasih buat kehadiran hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan boleh terus turun bagi hamba-Mu ini. Memberi kekuatan yang baru, hikmat marifat Allah turun bagi hamba-Mu. Dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan pakai dengan luar biasa. Bagi orang-orang yang lemah boleh dikuatkan. Yang sakit boleh disembuhkan lewat pelayanan hamba-Mu. Dan biarlah Engkau semakin besar dalam diri hamba-Mu ini. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu. Bahwa semakin naik dan tidak pernah turun Tuhan. Biar terus hamba-Mu boleh mempermuliakan nama-Mu lewat setiap kesaksian. Lewat pelayanan, lewat penggembalaan hamba-Mu. Lewat apapun yang hamba-Mu kerjakan. Engkau dipermuliakan lewat hidup hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau besok kami boleh memperingati kemerdekaan Indonesia Tuhan 17 Agustus Tuhan. Tuhan biar Engkau melawat bangsa kami, jamah bangsa kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun bagi Indonesia. Pemerintahan kami Tuhan berkati. Berikan tangan-tangan yang bersih bagi pemerintahan kami. Sehingga mereka boleh bekerja dengan adil dan jujur Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa ini Tuhan. Biar lawatan Tuhan boleh terjadi. Biar setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat Indonesia. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami boleh mendengar di tengah kemerdekaan kami, NTT boleh mengalami goncangan Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi NTT Tuhan. Tidak ada satu kebetulan yang terjadi Tuhan.
kami percaya pemulihan Tuhan sudah siapkan bagi NTT. Dan kami percaya Engkau menjamah, Engkau melawat NTT Tuhan Yesus. Di tengah goncangan Engkau bekerja Tuhan. Roh-Mu melawat NTT Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan menjamah ada pemulihan. Ketika Tuhan menjamah ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melawat NTT Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami goncangan Tuhan. Bahkan mungkin mereka yang kehilangan saudara mereka Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi mereka. Tuhan hibur mereka. Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Bahkan berikan pengharapan yang baru bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap persembahan yang sudah kami berikan pagi hari ini Tuhan memberkati. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati setiap umat-Mu. Usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Umat-Mu bukan peminta-minta tetapi pemberi Tuhan. Sebab umat-Mu diberkati berlimpah-limpah. Gereja kami juga Tuhan berkati berlimpah-limpah. Setiap apa yang gereja kami butuhkan, perlukan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan bagi gereja kami. Terima kasih Bapak yang baik. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami mau menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Mari angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat luar biasa bagi negeri kami, bagi umat-Mu Tuhan. Hanya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus memberkati.